Selamat siang, kembali lagi bersama saya Dr. Beni Bulur SHM Makes. Jadi saat ini saya mau sampaikan ya bahwa saya mau mengabarkan tentang tindak lanjut yang telah saya lakukan selaku lawyer nasabah dari beberapa nasabah dan selaku ketua tim 5, yang mana saya sudah melakukan langkah hukum, melakukan somasi terhadap PSP, pemegang pengendali, maupun kepada AJK tentunya. Karena begini, kami di sini tentu ingin meminta tindakan nyata itikat baik daripada AJK dengan kami. Kalau dari pihak AJK menunjuk tim likuidatornya sendiri tanpa melibatkan para nasabah, atau usulan tim likuidator yang diusulkan oleh nasabah sehingga kejadiannya sama dengan Mana Arta, maka diduga kuat AJK dan ownernya ini tidak beretikat baik. Maka saya akan melakukan berbagai upaya hukum baik secara pidana maupun perdata. Ya, jadi itu peringatan kami kepada AJK. Karena apa? Kami tentu harus mengamankan, dan saya kasih tahu untuk yang SOL itu udah nggak perlu lagi daftar-daftar ke kantor hukum manapun juga, karena sudah otomatis mesti kreditur preferen. Kenapa saya bilang begitu? Termasuk tidak perlu daftar lagi kepada saya untuk minta SOL dibatalkan segala macam, karena udah kreditur preferen. Kenapa? Karena tidak dilakukannya secara sempurna pembuatan akta notaril. Ya, jadi untuk SOL sempurna itu harus dengan akta notaril, dengan tidak adanya di akta notaril, dan memang kita juga belum sepakat di akta notaril kan. Dan melalui YouTube ini kami menyampaikan, kami para nasabah saat ini tidak setuju untuk dilakukan di akta notarilkan sepanjang ciu. Kita setuju itu kalau SOL berhasil, ya, tidak terjadi ciu. Kalau terjadi ciu tentu mana kita setuju, ya. Kita aja menyetujui kalau dengan catatan, ya, tidak diciu. Itu kita pikirkan. Jadi kita setuju berdamai dengan AJK, tapi kita tentu tidak mau dong kalau AJK diciu kita jadi subordinated loan itu disahkan dengan akta notaril, ya. Jadi dengan ini tentu kami menyatakan kami tidak setuju untuk dilakukan akta notaril, sehingga dengan tidak dilakukannya akta notaril, maka kita masih kreditur preferen karena masih belum sempurna, tidak memenuhi undang-undang, ya, tidak memenuhi aturan di dalam POJK itu sendiri yang menyatakan harus di akta notarilkan, ya. Jadi kita masih masih kreditur preferen, tidak SOL. Itu yang pertama saya mau sampaikan. Jadi peringatan ini pun kami sampaikan kepada AJK, ya. Saya selaku perwakilan dari beberapa nasabah dan juga ketua tim 5 sekali lagi menyatakan, ya, saya minta supaya kami nasabah mengusulkan tim likuidator yang berkompeten, jangan seperti yang di sebelah. Jadi syarat berkompeten apa? Kami tidak akan menyodorkan juga tim likuidator yang abal-abal, tidak bersertifikat. Jadi syarat tim likuidator yang akan kami ajukan kepada AJK pun berbobot. Dia harus berpendidikan minimal S2, ya, minimal S2, dan kemudian juga dia harus dan selain dia S2 pendidikannya, dan mungkin syukur-syukur sedang mendalami S3-nya, doktornya, jadi berwawasan luas juga, ya. Itu yang kami syaratkan, walaupun undang-undang tidak mensyaratkan dengan harus seperti yang kami syaratkan, tapi kami mau tim likuidator yang mumpuni di bidangnya. Dia mesti menguasai perpajakan, minimal punya certified tax lawyer, ya, karena tim likuidator juga akan bersinggungan dengan segala keilmuan juga, ya. Dia juga harus ahli hukum pasar modal, bisa menunjukkan sertifikat ahli hukum pasar modalnya, ya. Dia juga harus bersertifikat likuidator, ya, dan dia harus berlisensi, ya, mempunyai lisensi bersertifikat kurator dan pengurus. Jadi sesuai sejalan dan YouTube saya sebelumnya, banyak diduga lawyer-lawyer yang ilmunya masih pendek lah, sejengkal seperti ini, karena mungkin sekolahnya pun nggak tahu di universitas mana, ya, kemudian udah mulai berbicara tapi dia tidak mengerti apa yang dibicarakan karena keilmuannya dia tidak paham semua. Makanya kami nggak mau mengusulkan likuidator yang keilmuannya tidak bisa melihat secara keseluruhan sehingga bisa melindungi para nasabah AJK secara keseluruhan. Jadi saya minta
menguasai perpajakan, tax lawyer, syukur-syukur menguasai akuntansi juga, menguasai hukum juga, ya, menguasai hukum perpajakan, ya, kemudian menguasai ahli hukum pasar modal, kurator dan pengurus, bersertifikat likuidator, ya tentunya juga memahami hukum perdata dan pidana. Sehingga apa? Kalau orang berbunyi tong kosong nyaring bunyinya itu keilmuannya misalnya cuma SH saja dan pendidikannya juga kurang, ya dalam artian kurang diduga kuat, itu dia nggak pernah belajar lagi mendalami, misalnya ambil sertifikat auditor hukumnya nggak belajar, likuidatornya nggak belajar, kuratornya nggak belajar, likuidator nggak ada, ya susah gitu. Apalagi ya syukur-syukur sebetulnya memang kita mengharapkan, ya memang syukur-syukur bisa mencapai S3 atau doktor, ya, tapi kalau sedang menjalani pun calon doktor menurut saya sudah oke lah untuk memegang menjadi tim likuidator, ya, yang diusulkan oleh nasabah. Kenapa? Kok dari nasabah mengusulkan sampai yang keilmuannya sampai seperti itu, padahal likuidator katanya karyawan pun bisa, ya, seperti yang diduga dilakukan oleh Wanarta. Ya kalau dia keilmuannya tidak mumpuni dan dia tidak punya wawasan yang luas sehingga dia tidak punya suatu trik, ide, solusi yang bisa mendobrak, melakukan terobosan-terobosan hukum untuk membantu penyelesaian pembayaran kepada para nasabah. Ya itu makanya saya bilang dia harus komplit, ya, kuasai hukum perdata, pidana, menguasai perpajakan, menguasai ilmu likuidator yang dibuktikan dengan sertifikat. Ya kalau ngomong aja menguasai tapi nggak punya sertifikatnya, ya tentu menurut saya juga sulit selain diuji, ya, keilmuannya. Ya nanti kan bisa ditanya, dia bisa jawab, ya berarti betul dia bisa, ya, dengan catatan dasarnya pun bisa kita cocokkan, kan undang-undangnya ada, semua ada, bahwa jawabannya itu tidak ngawur, ya. Nah itu yang syarat kami ajukan. Artinya apa? Ini tidak ada alasan juga dari PSP dan dari pihak AJK, ya, terutama memang PSP yang saham pengendali dan juga nanti semua pihak-pihak terkait yang berhak untuk melakukan penunjukan terhadap tim likuidator yang mengusulkan nasabah ini tentu harus betul-betul kita cari yang profesional, yang benar-benar bertanggung jawab dan bisa menyelesaikan keseluruhan PP. Dan kalau oleh AJK ini ditolak, sekali lagi saya somasi Anda untuk kami dan PSP menolak, kami akan melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Tapi kalau diterima berarti Anda memang benar mau berdamai, dan tentu saya juga mensomasi untuk melakukan upaya hukum. Kalau Anda memang merasa dirugikan dengan diciu, lakukanlah gugatan tun, ya, karena kalau tidak Anda yang kami gugat, ya, karena tidak betul berarti cara-cara Anda. Jadi itu yang saya mau minta, ya, dan saya meminta kepada kantor hukum lainnya, saya selaku advokat, ya, yang membela kepentingan nasabah, kalau kita mau bertukar pikiran, saya mengundang untuk para advokat lainnya, baik dari rekan BH maupun dari rekan-rekan lainnya. Saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan atau menyerang advokat lain, tapi kita sama-sama bela nasabah. Saya mengundang baik melalui Zoom ataupun datang langsung, misalnya kita tentukan, apalagi rekan BH kantornya juga sama-sama di Citra Office Tower, ada cabangnya. Marilah kita duduk bersama, kita cari solusi, kita kalau perlu debat, ya, kalau perlu disaksikan nasabahnya sendiri di depan televisi pun atau TV manapun, di depan podcast manapun juga saya siap untuk mempertahankan. Nah, tapi kalau argumen-argumen ini dimenangkan oleh salah satu pihak dan audiens menilai bahwa perdebatan ini memang diakui bahwa ada salah satu pihak yang betul, tentu yang kalah harus menghormati yang menang, ya. Kalau bisa ya sudah, kita berjalan beriringan dengan alasan-alasan dan logika-logika yang baik, dengan tanpa saling menyerang kelemahan orang lain, saling menyerang atau menghina orang lain, ya. Dan saya minta, ya, untuk advokat muda yang lainnya, tolong kita ini pelayan yang memberikan jasa servis yang harus bagus, perfect kepada klien kita. Kalau kita tidak menguasai ilmunya, jangan kita paksakan kemudian kita beriklan sedikit-dikit suruh daftar ke kantor kita, padahal keilmuan kita ini masih belum sampai, ya. Nah, jadi tolong, kita baru bicara soal likuidasi atau likuidator, ambil dulu sertifikatnya. Kita baru bisa bicara kurator pengurus, coba dulu jadi kurator pengurus dan punya sertifikatnya. Ya, kita ngomong soal pasar modal, kuliah dulu,
ambil dulu pendidikannya, ada dasar 1, dasar 2. Saya juga sama ya, diuji dasar 1 saya lulus, dasar 2 saya lulus, nama saya juga terdaftar di OJK juga sebagai ahli hukum pasar modal. Ya, nah di likuidator juga boleh dicek di PPLI-nya ya, bahwa saya juga terdaftar di PPLI, di kurator saya di AKPI, lawyernya saya di Pradi bisa dicek, kemudian doktor saya doktor pidana juga bisa dicek, ada ijazahnya juga. Jadi dan baru kita bicara, walaupun ijazah bukan satu-satunya menunjukkan kita paling pintar, enggak, tapi itu titik awal ya kita menunjukkan bahwa kita berkompeten, yang mana untuk lebih bisa diujinya lagi ya dari pengalaman-pengalaman dan diuji oleh masyarakat itu sendiri. Nggak bisa kita muji diri sendiri bahwa kita yang paling bisa. Nah itu juga yang saya minta nanti jadi tim likuidator yang akan nasabah usulkan, dan harusnya AJK nggak boleh nolak, karena berani nolak dia, PSP berani nolak, saya akan melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata, artinya tidak bersahabat. Bagaimana bisa membela kepentingan nasabah tapi perwakilan nasabah tidak ada yang duduk di situ? Sekali lagi ini peringatan keras ya, tunjukkan itikat baik untuk kami. Ya, demikian, salam sehat dan terima kasih.